Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia, sahabat Bob ya. Semalam pertandingan memperebutkan peringkat 3 dan Kroasia mengalahkan Maroko dengan skor 2-1, sahabat Bob ya. Kita akan tunggu final nanti malam antara Argentina dan Prancis. Sebelum kita mulai, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya menarik sekali ya pertandingan antara Kroasia dan Maroko ya. Baru menit ke-7 Kroasia udah unggul, tapi menit ke-9 dibalas lagi sama Maroko. Tetapi akhirnya Kroasia dengan pengalamannya ya, dengan ketenangan mereka akhirnya menang 2-1. Tetapi Maroko adalah kebanggaan. Kenapa? Dari 32 peserta dari negara, dia adalah peringkat 4, sahabat Bob. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tetap bangga dengan Maroko ya. Dan selamat buat Kroasia yang sudah mendapatkan peringkat ketiga ya, dengan bermain tenang. Dan memang kalau gua lihat mainnya jauh lebih tenang, dan memang Gvardiol pantas untuk menjadi man of the match ya. Jadi memang secara peluang ya, kalau secara peluang itu Kroasia memang lebih banyak ya, sahabat Bob ya. Jadi kalau secara penguasaan bola ya imbang lah, 5-1 buat Kroasia, 4-9 buat Maroko. Tetapi secara sasaran, secara shot on goal, Kroasia ada 4, Maroko ada 2. Maroko menciptakan 1 gol dan Kroasia menciptakan 2 gol. Jadi ya memang ya ini sudah berakhir, tapi ya salut buat Kroasia ya, yang mereka pencapaian mereka di 4 tahun yang lalu mereka peringkat 2, sekarang di peringkat 3, artinya mereka masih dalam 3 besar. Dan buat Maroko adalah nih untuk membuktikan 4 tahun ke depan bahwa mereka jauh lebih kuat dari sekarang, sahabat Bob ya. Salut dengan pelatihnya si Ragui ya. Jadi memang bagaimana dia membentuk anak-anak Maroko begitu hebatnya, begitu gigihnya, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja gebrakan dari Maroko. Dan Kroasia juga nanti akan tahun depan juga akan bermain di National League. Dan apa yang dibilang sama si Modric bahwa dia belum berencana untuk pensiun, luar biasa ya. Memang cara bermainnya Kroasia memang otaknya itu ada di yang namanya Modric. Dan selamat buat Brozovic yang mendapatkan medali perunggu ya di peringkat ketiga di Piala Dunia 2022, sahabat Bob ya. Terus sahabat Bob, kemarin Italia berduka, sekarang kembali berduka, sahabat Bob ya. Mario Sconcerti ya, ini adalah wartawan jurnalis senior ya, kemarin meninggal di usia 74 tahun, sahabat Bob ya. Jadi mendadak di rumah sakit beberapa hari ini. Nah, ternyata dia ini adalah salah satu jurnalis olahraga ya, yang bersejarah itu, misalnya Corriere dello Sport, pendiri halaman olahraga La Repubblica ya. Jadi dia ini juga sering mengomentari mengomentari tentang Inter, mengomentari tim-tim Serie A. Ini memang luar biasa, bagus banget ya. Jadi memang kita turut berbelasungkawa ya terhadap yang namanya almarhum Mario Sconcerti ya. Semoga tenang di sana, sahabat Bob ya. Itu buat Sconcerti ya. Sekarang kita berbicara tadi pagi ya, bahwa Inter melakukan pertandingan persahabatan melawan yang namanya Real Betis ya. Dan Inzaghi mencoba kembali strategi 3-5-1-1 ya. Mkhitaryan di belakang Dzeko. Dan kalau gua melihat ya, sahabat Bob ya, jadi memang yang namanya sekarang polanya pola baru, skema baru ya, pasti ya belum bisa sepadu dia memainkan biasa 3-5-2 ya. 3-5-2 yang seperti Inzaghi lakukan. Tetapi gue lihat ya, Mkhitaryan itu luar biasa ya. Yang paling menonjol gue lihat dalam permainan Inter semalam adalah Mkhitaryan. Dia ada di mana-mana dan membuat
dia memang cocok sebagai second striker ya, bisa juga menjadi apa namanya playmaker, macam-macam lah. Ini memang posisi luar biasa. Golnya Darmian untuk menyamakan itu juga ikut andil dari Mkhitaryan, sahabat Bob. Dan gua lihat Gosen juga pergerakannya juga bagus ya. Nah, memang pemain-pemain Inter ya memang dapat perlawanan keras dari pemain-pemain Real Betis ya. Bahkan ada 3 atau 4 kartu kuning ya. Jadi memang ya ini bagus gitu loh. Jadi Inzaghi masih punya waktu 17 hari untuk nanti kompetisi di tanggal 4 Januari. Apa yang kurang ya. Jadi memang kalau kita melihat permainan Inter, menurut gua sih udah lumayan bagus ya. Memang Real Betis juga bagus ya. Tapi ini sahabat Bob, jadi uji coba ini adalah bagaimana Inzaghi mencoba pemain-pemain muda ya. Memang kalau kita lihat dari kan sebelumnya gue ada bilang bahwa dari line up kita kan udah jelas ya, bahwa ternyata Di Marco dicadangkan dan dimainkan Robin Gosens. Dan Robin Gosens menurut gue cukup melihat grafik permainan dia jauh lebih baik. Untuk Belanova memang dia harus terus diasah, kencang, tetapi secara umpan crossing dia perlu banyak belajar, sahabat Bob ya. Kalau Francisco Acerbi jangan ditanya deh ya, ketenangan dia luar biasa ya. Skriniar, si Bastoni, dan kiper kita luar biasa penyelamatan dia ya, walaupun udah tua-tua kayak gitu hebat juga ya. Henry Mkhitaryan, terus untuk Edin Dzeko ya. Nah, ini adalah peluang Inzaghi untuk memainkan pemain-pemain muda ya. Kayak Christian Aslani bermain di babak kedua, Gabriel Brazao ya, itu kiper mengganti Handanovic. Terus ada Valentin Carboni, terus juga ada Alessandro Fontana Rosa ya, Alexander Stankovic, ini anaknya Dejan Stankovic, dan juga Denis Coratalo. Jadi ya ini bagus buat Inter. Jadi memang artinya pemain-pemain yang dimainkan ya, ini yang dibilang sama kiper Gabriel Brazao, senang bisa kembali setelah 2 tahun yang sulit. Dia kan sering cedera ya, sahabat Bob ya. Jadi mendapat kesempatan bermain adalah suatu kebanggaan. Terus kalau untuk Darmian, dia bilang, saya merasa baik setelah cedera. Henrik Mkhitaryan penting bagi kami, benar kan? Jadi Mkhitaryan ini adalah senjata rahasianya buat Inzaghi ya. Dia bisa bermain di belakang striker ya. Semalam juga Dzeko tidak begitu kelihatan ya, tapi dia lebih banyak turun ke bawah sih kalau gua lihat ya. Nah, terus untuk apa yang dibilang sama kapten Real Betis ya setelah pertandingan, Inter adalah tim hebat di level tertinggi, tapi kami menyamai mereka ya. Dia sendiri memuji permainan Inter ya, bagaimana pertandingan ini merupakan ujian penting melawan tim bagus ya. Jadi dia bilang Inter adalah tim dengan level yang sangat tinggi, bermain, berlari, bertarung. Mereka memiliki mekanisme permainan yang gila. Tapi saya pikir kami sudah melakukannya dan kami harus memasuki ritme kompetitif yang kami cari ya. Jadi memang sahabat Bob, kita dengan uji coba nanti kita juga tanggal 22 akan ketemu dengan Regina. Terus berikutnya kita minggu depannya akan ketemu Sassuolo. Semoga aja ini akan membuat Inter semakin padu dan semakin bagus, sahabat Bob ya. Jadi kalau kita berbicara yang namanya Inter ya, ini luar biasa ya. Pertandingan-pertandingan yang udah dilalui kemarin di Malta 2 kali menang, tetapi ya kali ini kita bermain imbang, tetapi menurut gua ini bagus gitu loh ya. Artinya Inzaghi semakin tahu apa kekurangan dan apa kelebihan timnya, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan Inter ya. Kalau untuk bursa transfer nanti gua akan coba bikin video apa yang update-update terbaru. Sekarang kita berbicara adalah tentang bagaimana pertandingan persahabatan ya. Jadi kalau nggak tahu sahabat Bob boleh komen apa pandangan sahabat Bob melihat pertandingan Inter tadi pagi, sahabat Bob. Dan jangan lupa sahabat Bob, nanti malam ada pertandingan Argentina melawan Prancis final ya. Ini adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia 2022 jam 22
Gua coba akan live reaction nanti final Argentina melawan Prancis. Siapa jagoan sahabat Bob? Ya, apakah Argentina? Apakah Prancis? Kita akan lihat nanti siapa yang akan menjadi pemenang. Tetapi setelah masuk final itu adalah mereka adalah yang terbaik sahabat Bob. Ya, kita tunggu apa yang akan terjadi nanti jam 22 sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes!